Alamat: Apartemen 301, Gedung 6, Kompleks Lixing, Jembatan Wiwan. Gejala apa? Ibu hamil sakit perut. Ada tanda-tanda keguguran. Oke, kami segera berangkat. Jangan makan, keluarkan mobil. Bawa semua barang. Dokter. Shenlei. Kamu kenapa? Pasien di mana? Di dalam. Cepat-cepat dokter, cepat. Anakku kesakitan sekali. Ayo. BBI. Nama pasien. Umur. Pekerjaan. Li Bei, 26 tahun, karyawan perusahaan, sakit. Di sini sakit? Ibu di sini. Di sini? Sakit, Bu. Sudah berapa lama rasa sakitnya? Kayak kami. Saat makan siang masih baik-baik saja. Setelah makan siang tidur sebentar, bangun sudah seperti ini. Apakah pasien menyebabkan penyakit keturunan dalam keluarga? Tidak ada. Pepe. Ada penyakit keturunan? Tidak. Bei. Bagaimana? Bei, tahan sebentar. Keadaannya sangat berbahaya. Segera bawa ke rumah sakit ibu dan anak terdekat. Cepat. Anakku sayang, cepat Lazy. Kamu masih diam di sana ngapain? Jangan diam, ambil tanduk. Ayo kita angkat barangnya. Oke. Bei, tahan sebentar, Bei. Oh. Ayo. Shenlei. Jangan takut, tarik napas dalam. Aku di sini. Tarik napas dalam. Aku di sini, ayo. Ayo. Pelen. Ayo. Dadong lauhu, jalan. 1, 2, 3 jalan. Pelan-pelan ya. Bei, jangan takut ya. Jangan takut. Ayah ibu di sini. Baby. Tarik napas dalam. Jangan terburu-buru. Kalau tidak, kamu akan kekurangan oksigen. Jangan takut. Kita akan sampai di rumah sakit segera. Kalau sakit, cubit aku saja, cubit sekuatnya. Nak Tanja. Aku dan ibumu ada di sini. Pak, bisa lebih cepat? Baik. Terima kasih. Aku pasti akan mengantarmu ke rumah sakit dengan selamat, kamu dan bayi. Semuanya akan baik-baik saja. Kenapa mobil ini lambat sekali? Bisa lebih cepat? Betul. Kenapa kamu kerja di 120? Aku ingin jadi orang baik. Bagus. Tanja. Apa yang terjadi? Bagus. Tidak baik. Lauhu kenapa? Tekanan darah terlalu rendah, detak jantung tidak stabil. Kalau tidak sampai rumah sakit segera, ibu dan bayi mungkin dalam bahaya. Bei. Pei, tahan ya. Kenapa tidak jalan? Betul. Cepat jalan. Tidak bisa, macet parah. Bagaimana? Macet, Baby. Bukan ini. Baby, tahan, pertolongan darat. Aku akan segera kembali. Bei. Shenlei, kamu ngapain? di belakang ada ambulans dengan ibu hamil, mohon minggir. Di belakang ada ambulans dengan ibu hamil, mohon minggir.
Di belakang ada ambulans dengan ibu hamil. Mohon minggir. Di mobil belakang ada ibu hamil. Mohon semua minggir. Baby, tanja baby. Kenapa tiba-tiba belok? Kamu belok. Aku bisa apa? Di belakang. Di belakang ada ambulans dengan ibu hamil. Mohon kita geser mobil dulu. Bisa? Aku bagaimana geser? Mobil itu. Lihat, kamu nabrak mobilku. Pak, mohon. Bantu aku geser mobil. Di belakang ada ibu hamil. Aku bantu dorong. Kasih nomor telepon asuransi. Hubungi 4S untuk klaim. Lagi ngapain lama banget? Aku lihat sebentar lagi dingin. Takut kamu kedinginan. Papa Jendong. Kamu juga nyebelin banget. Zenlei ganteng banget. Zenlei, aku sayang kamu. Ini buat babyku. Pengakuan resmi. Istri Guan Shenlei. Jangan dekat-dekat. Cepat pindahkan mobil ini. Terima kasih.
Baby jangan takut, ada aku di sini. Sudah sampai rumah sakit. Sampai rumah sakit, Senley. Tangan kamu kena darah, banyak banget darahnya. Cepat dibalut. Lazy aku lihat, kasih lihat. Cepat pergi, Zenley. Lazy, ada dokter. Baby, nggak perlu kita baby. Lazy. Kenapa kamu nekat banget? Dia mantan istriku. Zenley. Gimana cengganya? Nggak apa-apa. Mama papa. Bukan paman tante. Jangan terlalu khawatir. Baby pasti nggak apa-apa, anaknya pasti bisa diselamatkan. Lele. Hari ini untung ada kamu, terima kasih ya. Senley, hari ini baru kita tahu. Kamu kerja sebagai tukang tandu di 120. Kamu kayaknya berubah banyak ya. Sayangnya, cuma berubahnya terlalu terlambat. Senley, hari ini kamu capek ya. Di sini ada kita, pulang istirahat lebih awal. Iya, pulang istirahat aja, kamu kan cedera. Paman tante. Anak di perut Baby. Tante, paman Suceng. Baby gimana? Ibu dan anaknya aman? Sekarang belum tahu, udah dibawa ke ruang gawat darurat. Kita juga nunggu kabarnya. Oak. Senley. Kok kamu di sini? Aku kerja di 120, jadi tukang tandu. Kamu yang antar Baby ya? Syukurlah kamu datang. Jaga baik-baik Baby ya. Siapa keluarga Baby? Kami di sini. Ibu dan bayi sudah selamat, tapi masih perlu dirawat di rumah sakit beberapa hari. Sebentar lagi kalian bisa urus administrasinya. Sekarang ikut saya dulu. Baik-baik. Terima kasih, Dok. Istri Guan Senley. Jangan dekat-dekat. Jangan lepas cincinnya. Jangan sentuh aku. Guan Zhenlei. Aku terlalu bodoh, percaya begitu saja. Bahwa suatu hari kamu akan mengerti. Dan bertanggung jawab seperti pria sejati. Mulai sekarang, aku akan mempertimbangkan kembali hubungan kita.
Udah, jangan dilihat lagi. Mataku pusing, udah nonton belasan kali. Ini pernikahan kita, nggak perlu sempurna. Tapi harus yang terbaik lah. OCD banget. Ibumu kok belum pulang sih? Ibuku sekarang fokus banget sama bapakku. Nggak ada waktu buat aku. Dan mereka kayaknya kecanduan fotografi. Sering naik gunung motret matahari, sekalian olahraga. Bagus banget kan? Dua orang tua, nggak nyangka masih romantis gitu. Aku tahu ini semua dari postingannya di medsos. Dia sekarang nggak pernah nelpon aku. Aku rasa ibumu sekarang kayak burung yang lepas dari sangkar, bisa terbang bebas. Guan Zhenlei, Angkat dulu, siapa tahu penting. penting apaan? Aku nggak mau angkat. Lihat, nelpon lagi. Halo, ada apa? Guan Yuqing. Ao Minam. Aku sibuk, nggak ada waktu. Ada kabar baik buat kamu. Nggak akan rugi kok datang. Suruh aku ketemu dia. Kasih alamatnya. Sebentar aku kirim ke HPMU. Guan Zhenlei mabuk. Aku akan menemuinya. Aku ikut sama kamu. Nggak usah, nggak bakal ada apa-apa. Dia mabuk? Kamu lupa beberapa kali itu? Seharusnya nggak apa-apa. Aku kan kakaknya, sudah bertahun-tahun. Aku tahu dia mau ngapain, aku tahu rencananya. Kali ini bukan cari masalah, kayaknya beneran ada sesuatu. Kamu hati-hati ya. Aku pergi sebentar aja. Tunggu aku. Aku tunggu. Kok minum segini banyak? Captain Guan. Maaf nggak sambut. Tangan kenapa? Ini bukan masalah. Sekarang kamu kan kerja di 120, jadi tukang tandu? Kamu mabuk gini, besok gimana kerja? Baru datang langsung ngatur aku. Kamu ketua regu pengawas ya? Kamu komkopte. Urusin aja diri sendiri, jangan ikut campur. Ngomong, ada apa lagi? Aku tadi lihat dia. Siapa? Li Bei. Mantan istriku. Jadi pengen balikan, dia nggak setuju. Jadi kesini minum buat lupa masalah ya? Dia udah jadi ibu. Hari ini. Keluarga mereka nelpon 120. Begitu aku masuk, aku langsung lihat Li Bei perutnya gede. Aku nggak percaya. Terus Su Cheng dateng. Jia Lie istrinya. Sama anaknya. Nggak ada apa-apa, dia juga lega. Sebenarnya, aku rasa aku dulu punya masalah sama dia. Lihat orang itu pengen aku pukul. Tapi sekarang, aku lihat dia baik banget sama Bei. Beneran baik.
Aku juga tenang. Kamu lihat aku kayak gini. Pasti seneng ya? Sekarang aku lihat kamu kayak gini. Aku sangat sedih. Aku dengar sebelumnya kamu bekerja sebagai tukang tandu. Kamu sangat serius dan bekerja keras. Ada keluarga yang memberimu bendera penghargaan. Menurutku ini bagus. Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak. Semua yang kulakukan ini adalah agar kamu bisa mandiri. Aku kakakmu. Mana mungkin aku menertawakanmu? Biasanya aku memang keras, memukul atau memarahimu sekalipun. Semuanya kuharapkan agar kamu bisa cepat dewasa. Sebenarnya terkadang mencintai seseorang akan membuatmu lupa dengan suka duka. Selalu berusaha lebih keras untuk memberikannya padanya. Karena kamu bilang kamu mencintai Li Bei, maka simpanlah cinta ini di hatimu. Lalu doakan dia. Berbahagialah untuknya. Dia sudah menjadi ibu. Kamu juga harus berbalik, jalani hidup dengan baik. Kembangkan kemampuanmu untuk mencintai orang lain. Jangan lagi seenaknya. Kirk. Kenapa hari ini kamu? Kenapa kamu begitu baik padaku? Ya, Ya, hanya karena melihatmu seperti ini, pertama kali melihatmu. Memarahi dirimu sendiri sekeras itu. Masih ada hati nurani. Sebagai kakak, aku beri kamu satu kalimat. Sebenarnya orang yang paling berani adalah yang bisa mengaku salah. Sebentar bisa pulang naik taksi sendiri? bisa. Minuman hari ini kubayar untukmu. Sudah cukup minum. Pulang sendiri ya, dengar? Oh, Sudah. Jangan menangis. Sudah.
Zhenlei tidak apa-apa. Kamu tahu tidak? Aku melihat Guan Zhenlei seperti itu. Aku benar-benar. Aku sangat kasihan. Aku merasa dulu terlalu jahat padanya. Kenapa aku tidak bisa mencoba cara lain? Untuk memperlakukan dan mencintainya? Dia kan adikku. Sudah. Yu Qing, kamu tahu tidak? Aku sangat suka kamu seperti sekarang ini. Tidak menyembunyikan perasaanmu sama sekali. Kamu menertawakanku? Tidak. Itu karena aku tahu ada kamu di belakangku. Aku bisa seperti ini. Terima kasih sudah mempercayaiku. Sudah. Jangan lihat. Aku lihat. Tidak boleh. Menangis pun masih cantik. Ayo, cepat pakai baju. Kita tunggu Zhenlei sebentar, antar dia pulang. Terima kasih. Hidungnya merah semua. Jahat. Jelek banget. Jangan menertawakanku. Tidak boleh menertawakan, jelek banget. Kok kamu datang? Khawatir sama kamu. Zhenlei, kakakmu khawatir, maksa mau antar kamu pulang. Cooked. Itu, Bei sekarang hamil. Di rumah sakit Anlian. Kalian ada kenalan yang bisa bantu jaga? Kepala Departemen Kebidanan di sana adalah seniorku. Aku akan hubungi, nanti telepon kamu. Ayo naik mobil. Kakak kepar. Terima kasih. Itu sudah seharusnya. Cooked. Aku salah. Bodoh. Ayo naik. Kalau begitu aku pulang dulu. Hari ini terima kasih ya, sudah bantu Zhenlei cari dokter. Dan karena kamu, dia sekarang berubah cukup besar. Aku rasa dia sangat baik. Terima kasih padaku. Cuma bilang aja. Sudah cukup? Kurang. Hari ini jangan pergi. Ngapain? Tinggal di sini aja. Kita berdua sekarang sudah jadi suami istri yang sah. Sebelum kamu menikahiku, kamu harus tahan. Tahan terus, hari ini. Gak mau tahan. Kenapa? Dokter ahli bilang. Tahan. Gak baik. Udah balik. Ayo. Duduk. Kamu ini lagi di atas angin ya. Terima kasih sudah kirim orang jemput aku di bandara. Santai Ayah.
Kamu sudah berjasa besar buat perusahaan, pindah tempat. Beneran hoki lagi nih. Kali ini di Thailand, dapat proyek penting peringkat top 5. Perusahaan harus berterima kasih sama kamu. Aku juga harus berterima kasih sama perusahaan, sama kamu dan bosku. Dulu kasih aku jalan. Ini prestasi pribadi kamu. Sebentar lagi kita langsung ke restoran, ada beberapa petinggi yang pengen traktir kamu. Abis itu baru pulang. Oak. Mungkin. Beberapa hari lagi aku mau minta cuti beberapa hari. Istirahat beberapa hari emang harus. Utamanya udah lama nggak ketemu anak. Pengen lebih banyak waktu sama dia, terus urusin beberapa urusan rumah. Rukun lagi sama istri, pisah rumah udah beres. Belum juga. Tapi jujur aja, di luar sana selama ini, yang bikin aku kuat tahan ya istri sama anak. Sepahit apapun, setiap ingat mereka berdua, aku langsung mikir, jangan sampai. Kalau enggak, keluarga kita. Banner and Hanker. Eo minum teh. Ini nggak usah terlalu khawatir, pria sejati berdiri dengan karir. Kalau suami sukses di karir, istri pasti bakal kagum. Kamu dengar kabar Lan Kiao Kiao? Enggak. Dia pergi ke perusahaan lawang. Masih tidak bisa mengubah kebiasaan lamanya, dilaporkan oleh beberapa pria. Bersatu-satu melaporkannya, sekarang sudah ditangkap. Gadis ini benar-benar berjalan di jalan yang salah sampai akhir. Sekarang aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya, tapi ya, gadis ini terlalu tergesa-gesa ingin mengubah nasib. Malah ingin mengambil jalan pintas. Kamu tahu, jalan pintas di dunia ini seringkali adalah jalan yang paling sulit. Hello, Xiaodeng. Ada apa, Siulan? Studio foto bergaya Republik Tiongkok itu, aku sudah dapat janji. Sanggup, sangat tidak mudah. Benar kan? Foto besuksur. Kamu ikut tidak? Tunggu sebentar, aku mau berdiskusi dengan Laugao dulu. Laugao, kita ikut tidak? Aku harus pertimbangkan dulu. Ikut. Xiaoding, kami berdua ikut semua. Kalian berdua benar-benar tidak bisa dipisahkan. Oke, kita hubungi lagi besok lusa. Baik, sampai jumpa. Aku cek jadwal dulu. Tidak bisa, besok lusa, tanggal 12. Sur foto. Cek tanggal 13. Tanggal 13 kelas masak. Sudah ada. Tanggal 14. Tanggal 14 kelas menari. Kelas menari. Ya, lihat kamu. Kalau mau menari, kamu harus diet. Diet. Tanggal 15. Tanggal 15 istirahat. Tanggal 16, kita ikut pernikahan anak kita. Bagus sekali, waktunya semuanya tersusun rapi, tidak ada yang bentrok. Bagus sekali. Pernikahan. Akhirnya menunggu hari ini. Aku tidak pernah bermimpi akan seperti ini. Dulu aku pikir seumur hidupku tidak akan pernah ada kesempatan untuk menghadiri pernikahan anakku. Jah, sia-sia menghabiskan waktu bertahun-tahun. Xiaolan, bukankah ada pepatah, cinta sejati tidak terikat waktu, tidak harus bersama setiap saat. Anggap saja ini ujian waktu untuk hubungan kita berdua. Bagus sekali, teman Siulan. Kita berdua sudah lulus ujian. Kita berdua bisa rujuk dengan lancar seperti ini. Lauguan banyak membantu. Jah, Kamu bilang pernikahan anak-anak. Lauguan, dia ikut atau tidak? ayah. Kalau begitu, aku akan telepon dia. Telepon, baiklah. Aku akan telepon dia. Harus bicara baik-baik, buat dia mengerti. Oke, aku tahu. Baiklah, jangan cerewet. Halo, Zhajiaobao, ada apa? Tunggu sebentar. Aku peringatkan dulu, kalau kamu bolos lagi. Aku tidak akan bantu absen, guru bilang kalau ketahuan lagi, orang tua akan dipanggil. Ji Guan Qiang, jangan selalu menyerangku.
Bukan tidak mau pergi, tapi tidak ada yang mengundangku. Maaf, aku terlambat. Tidak terlambat. Tidaklah. Kenapa ada kue? Hari ini bukan ulang tahun siapa-siapa. Tidak harus ulang tahun untuk makan kue. Hari ini ada hal yang layak dirayakan. Benarkah? Aku kira kita hanya sekadar kumpul-kumpul biasa. Itu tidak boleh. Duoyeon. Proyek saya di Thailand berjalan sangat baik. Jadi kali ini pulang, kantor pusat memberi saya penghargaan, kenaikan gaji dan promosi. Benarkah? Itu bagus sekali, memang layak dirayakan. Sejujurnya, saat pertama tiba di Thailand, tidak punya apa-apa. Saya seorang diri membawa tim, bekerja sedikit demi sedikit. Juga tidak terbiasa dengan cuaca, makan makanan sampai diare, hampir mati. Melewati banyak kesulitan. Syukurlah bisa bertahan, nanti ada kesempatan, saya ceritakan perlahan. Tampaknya perjalananmu ke Thailand kali ini memang tidak mudah. Ayah. Ada saatnya, saya benar-benar khawatir tidak bisa pulang hidup-hidup. Tapi syukurlah, satu-satunya yang menopang saya adalah keluarga kita. Sanggeo. Setiap kali hampir menyerah, hanya dengan mengingatmu. Mengingat anak, saya langsung bersemangat lagi. Jujur saja, saya setiap hari mengikuti akun media sosialmu. Pengikutmu semakin banyak, bagus sekali. Ini. Milik kita. Seluruh harta. Sekarang saya serahkan semuanya padamu. Saya juga menyerahkan semuanya padamu. Saya berpikir seperti ini. Kita berdua sudah tenang cukup lama. Pekerjaan yang hilang, sekarang sudah kembali. Kamu juga sudah membuktikan diri di luar. Apakah kita seharusnya memulai kembali? Jijun. Sebenarnya saya datang hari ini untuk membicarakan perceraian. Sirai. Tidak. Kamu sekarang berkembang dengan baik, saya juga berkembang dengan baik. Bukankah seharusnya kita bersatu kembali? Ini bukan masalah berkembang baik atau tidak, melainkan Saya mengerti, kamu ingin keluar. Membuktikan keberadaanmu sendiri, tidak masalah, saya mengerti. Dan sejujurnya, kamu sudah membuktikan pada saya. Kamu adalah wanita yang sangat layak dihormati. Sangat layak dicintai, kamu jauh lebih hebat dibanding wanita lain. semua yang saya lakukan bukan untuk membuktikan apapun padamu. Apalagi untuk bersatu kembali, tapi untuk membuktikan pada diri saya sendiri. Aku bisa hidup dengan baik sendiri. Maaf. Aku akan janjian lagi denganmu, kita pergi ke kantor urusan sipil. Untuk bercerai. Duoyun, dengar dulu, kamu sudah berusaha keras. Bukan supaya kita bisa rujuk lagi. Cermin yang pecah, aku akan membuangnya. Ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan, kuharap kamu setuju. Aku yang akan mengasuh Chen Chen. Kariermu baru mulai lagi, tidak mudah. Pasti sering lembur, membawa anak juga tidak nyaman. Kalau kamu rindu padanya, bisa kunjungi dia kapan saja. Meski kita bukan suami istri lagi. Tapi kamu selamanya akan menjadi ayah Chen Chen. Kamu tidak mau pertimbangkan lagi? Aku tetap ingin berterima kasih padamu. Kamu membuatku sadar. Jangan mudah bergantung pada siapapun. Kapanpun itu. Jangan pernah menerima
hubungan dekat yang palsu. Bahkan pernikahan sekalipun. Hidup yang tidak asal-asalan, itu baru kebahagiaan sejati. Duo Yun. Dadong, ayo makan. Lapar sekali, gimana Dadong? Enak kok. Shenlei. Ayah, bukan paman. Kamu datang untuk apa? Ikut aku sebentar. Mau kemana? Jangan banyak bicara, cepat ikut aku saja. Ini. Paman. Apa sih yang paman cari? Paman. Paman, jangan nakut-nakuti aku. Jangan-jangan Bei kenapa-napa? Paman. Tante Elo. Masuk saja, Bei mau bicara denganmu. Dengarkan baik-baik. Bebe. Kondisi kamu baik-baik saja? Baik. Dokter bilang tadi, tidak ada masalah. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Syukurlah. Kelihatannya pemulihanmu bagus. Wajahmu segar. Tetap harus berterima kasih padamu. Kalau tidak ada bantuanmu, anak ini mungkin benar-benar tidak selamat. Masa aku bisa diam saja melihat orang dalam bahaya? Benar kan? Ini pekerjaanku, bagian dari tanggung jawabku. Oke, aku lihat kamu. Lihat kamu baik-baik saja, aku lega. Kalau begitu aku pergi dulu. Pekerjaanmu ini bisa temani ibu hamil periksa kandungan?
Kami terutama menangani penyakit mendadak dan mengantar pasien. Temani ibu hamil periksa kandungan. Untuk sementara belum ada layanan ini. Bukannya untuk periksa kandungan harus cari ayahnya untuk temani? Kenapa? Dia lagi tidak ada waktu ya? Waktu itu aku sudah ingin bilang, Li Bei. Hari itu kamu dalam bahaya kan? Dia saja tidak di rumah jaga, sekarang kamu sampai periksa kandungan. Dia tidak ada waktu temani. Bagaimana dia bisa jadi ayah nanti, Li Bei? Ini benar-benar harus kamu didik baik-baik. Tidak peduli seberapa sibuk pekerjaannya, seberapa besar bisnisnya. Periksa kandungan itu hal yang sangat penting, dia sebagai ayah. Harus temani, benar kan? Ayah. Aku sedang mencari ayahnya untuk temani aku periksa kandungan. Kalau begitu cari dong, orangnya mana? Kamu harus suruh dia datang. Saat ini. Aku bilang. Aku sedang mencari ayahnya. Untuk temani aku periksa kandungan. Oke, aku akan tarik dia ke sini sekarang. Dasar anak bodoh. Kami hampir mati kebingungan. Kamu masih belum mengerti? Anak dalam perut Bei Bei itu adalah anakmu. Yang kamu selamatkan hari itu adalah anakmu sendiri. Lele. Kamu tidak tahu seberapa sulit Bei Bei. Tidak lama setelah kalian bercerai, Bei Bei tahu dirinya hamil. Dia bersikeras mempertahankan anak ini, bahkan bilang, tidak peduli nanti sendirian atau tidak, dia akan membesarkan anak ini, dan tidak mengizinkan kami memberitahumu. Su Cheng juga tidak pernah menyerah. Tidak hanya merawat Bei Bei, bahkan mau menerima anaknya. Dia sudah melakukan sampai segitu. Tapi Bei Bei demi kamu, langsung menolak mentah-mentah. Tapi nggak sia-sia nunggu, nggak nyangka kamu kerja di 120. Orangnya beda sama dulu, sekarang lebih tenang dan stabil. Jadi Bei Bei mau kasih kamu kesempatan. Ayah, ibu. Kenapa baru kasih tahu sekarang? Sayang. Ini anak kita. Aku jadi ayah. Aku cinta kamu. Aku benar-benar cinta banget sama kamu. Jangan tekan dia. Dasar bodoh. Hello. Aku ayahmu. Anak baik. Bagus banget, bagus banget. Bei Bei cantik banget. Ayah. Nah. Bei Bei, aku benar-benar harus berterima kasih sama kamu. Udah kasih Lele kesempatan. Lele, Bei Bei itu cewek baik. Dia rela berkorban dan setia banget, kedepannya kamu harus
Jaga dia seumur hidup, ngerti? Ayah, Ibu. Sebenarnya kali ini, aku dan Zenlei benar-benar harus berterima kasih sama kakak kedua dan abang ipar. Kalau bukan karena abang ipar yang kasih dia kerja di 120, perubahannya nggak akan sebesar ini. Dan waktu aku dirawat, Zenlei juga minta abang ipar urusin aku. Abang ipar juga ngatur semuanya dengan baik. Aku juga tahu, kakak kedua sebenarnya selalu perhatian sama Zenlei. Yah, aku duluan bersihin barang, hari ini pindah ke rumah mertua. Oak. Bagus. Oak, Ingat ya, di sana kamu harus lebih peka. Banyak kerja. Rajin dan lincah. kalau ada apa-apa telepon rumah. Kalau ada waktu pulang, ibu masakin yang enak. Oke, tenang aja ayah ibu, aku ingat semua. Jangan gerak. Hari ini kamu datang. Cuma temanin ayah ibu minum teh ngobrol. Jangan sampai kamu angkat jari sedikit pun. Aku sudah selesaikan semuanya. Baby, sini. Ibu, ini baru dicuci. Makanlah. Terima kasih, Ibu. Lau Gao. King Feng, aku mewakili kami bertiga untuk meneleponmu bersama. Kami sangat tulus. Berharap kamu bisa datang ke pernikahan anak-anak. Aku tidak peduli apa masalahmu dengan Guan Yuking, tapi pernikahan anak-anak ini adalah momen penting seumur hidup, sangat penting. Kalau kamu tidak mengantarkan anakmu menikah, aku beritahu kamu. Kamu akan menyesal seumur hidup. Ayah. Kalau ayah mau pergi, aku temani. King Fang, lihat tempel di sini bagus tidak? Yuking, kamu kesini sebentar. Ada apa? Kenapa? Yuking. Ibu, mertuaku datang mencariku beberapa hari lalu. Dia cari kamu untuk apa? Aku masih bingung, mau bilang ke kamu atau tidak. Ada apa? Bilang saja ke aku. Kecelakaan waktu itu. Paman Guan itu untuk Yuking. Menyumbangkan 600 ml darah. Kamu kan dokter. Kamu tahu apa artinya ini bagi Lau Guan? Ya, Lau Guan terlalu memanjakan Zenlei. Tapi di hati Lau Guan, bukan berarti tidak ada Yuking sebagai anaknya. Apa yang ibu katakan benar? Aku juga sudah cari ayah, dia bilang hal itu akan membuatnya menyesal seumur hidup. Dia juga tidak pernah berpikir, karena sudah menyumbangkan darah untukmu, bisa membuatmu memaafkannya. Dia juga bilang ke aku, jangan sampai kamu tahu.
Lao Guan. Besok Yuking akan menikah. Aku tahu. Besok pasti banyak urusan. Jadi kamu dan Duoyun berangkat lebih awal. Pan to Yuching. Lao Guan, kita sudah menikah puluhan tahun. Kamu punya tekanan darah tinggi dan jantung tidak baik, jadi aku selalu mengalah. Tapi di hatiku, banyak hal yang terpendam. Hari ini aku ingin bicara baik-baik denganmu. Ibu Duoyun sudah meninggal sejak lama. Kamu sendirian, membesarkan anak yang masih kecil. Dulu banyak orang, semua orang memperkenalkan pasangan untukmu, tapi yang keberatan kamu punya anak. Kamu langsung menolaknya. Kebaikanmu pada anak. Aku lihat semuanya. Dan, dulu di kantor, kamu setiap tahun dinobatkan sebagai pekerja teladan. Sebenarnya dulu keluargaku tidak setuju. Aku menikah dengan orang yang sudah pernah menikah, tapi aku melihatmu baik hati. Pria yang baik, jadi aku tanpa ragu menikahimu, kan? Itu. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Dengarkan aku sampai selesai. Setelah kita menikah, kita punya Yuking dulu. Kamu mencintai kedua putri ini sama besarnya. Waktu Yuking kecil, dia selalu memanggil Papa. Dengan manisnya. Kalau diingat-ingat, rasanya seperti baru kemarin. Tapi entah kenapa, setelah aku melahirkan Zhenlei, kamu punya anak laki-laki. Dari kecil sampai besar, kamu selalu memanggil sayang. Apapun kesalahan Zhenlei, apapun yang dia lakukan, kamu selalu menyalahkan Yuking. Kamu selalu memarahi Yuking. Sudah lebih dari 30 tahun. Yuking dari gadis kecil, sebentar lagi akan menjadi pengantin. Aku tahu, dia sangat ingin mendapat kasih sayang ayah. Besok dia akan menikah. Dia sangat berharap ayahnya bisa menggandeng tangannya masuk ke pelaminan. Sudah terlambat. Lebih dari 30 tahun. Aku sudah menyakiti hatinya. Sekarang bilang maaf. Sudah tidak ada gunanya. Sebenarnya soal ini, aku juga punya tanggung jawab. Aku selalu mengalah padamu, menurutimu, Lao Guan. Kita, pasangan tua ini, sudah saatnya introspeksi. Orang tua yang tidak bisa adil pada anak-anaknya hanya akan memperbesar konflik keluarga. Sejak Yuking pergi dari rumah, aku baru menyadarinya. Sebenarnya selama ini aku selalu ikut campur dalam hidup anak-anak. Duoyun sudah menikah lebih dari 10 tahun. Sampai sekarang, sampai hari ini aku masih bersikeras dengan prasangka terhadap Chen Sijun. Aku memang tidak menyukainya. Aku tidak mengerti bagaimana menjaga jarak antara orang tua dan keluarga kecil. Akibatnya, membuat mereka berdua akhirnya bercerai. Kalau Yuking, aku selalu merasa Yuking itu anak yang cakap. Bisa menghasilkan uang, kontribusinya untuk keluarga, perhatiannya pada saudara-saudaranya. Itu semua sudah seharusnya. Tapi aku tidak pernah memikirkan perasaan dan pikiran Yuking sendiri. Tidak mengerti jarak antara cinta dan penghormatan. Akibatnya, membuat Yuking
Kabur dari rumah. Klaus Henley. Aku terlalu memanjakannya, takut dia jatuh jika dipegang. Takut dia meleleh jika dimasukkan ke mulut, aku bahkan ingin menyimpannya di saku. Aku tidak mengerti jarak untuk tumbuh. Akibatnya, hampir saja aku menghancurkan hidup anak ini seumur hidup. Maafkan anak-anak. Laoguan, Maafkan aku. Laoguan. Maaf. Laoguan. Sudah bertahun-tahun berlalu, kita bersama melewati begitu banyak hal, kita seharusnya sudah mengerti. Hubungan terbaik antara orang tua dan anak-anak adalah memberi mereka ruang. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Mencintai mereka berarti harus dalam cinta. Mencari jarak 1 sentimeter itu. Terima kasih. Ayah, hitung untukku, kata guru harus lompat. Baiklah, ayah hitung untukmu. Mulai ya, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Anak baik. Ayah hitung salah, setelah 50 itu 51. Sudah dewasa masih tidak bisa menghitung, hitung ulang untukku. Maaf. Ayah khawatir kamu terlalu lelah. Ayah akan hitung ulang ya, siap. Mulai, aku harus punya kesempatan. Aku akan berusaha lebih keras. Menjadi ayah yang adil dan fair. Kamu bilang ayah seperti aku tidak pernah benar-benar mencintai anak perempuanku ini. Apa hakku untuk duduk di kursi keluarga ibu? Sekarang aku hanya punya satu harapan. Aku hanya berharap anak perempuanku ini, dia tidak lagi dirugikan. Tidak lagi terluka. Di masa lalu, aku tidak bisa memberinya kasih sayang itu. Aku benar-benar berharap kamu bisa menggantikanku untuk memberinya, mempercayakannya padamu, sangat tenang. Berharap kamu menyayanginya dengan baik. Kamu mencintainya 2 kali lipat. Halo, kamu orang tua murid Suya?
Ayo. Xiaoyi, Huru, dia dan Nasya, Mu, apakah tidak ada waktu mengenai? Ayah. Sini tempel di sini. Terima kasih. Sama-sama, sedikit ke atas lagi. Minum. Ini ke atas. Sedikit ke atas ya. Ayo, meine Meer. Berbijai kebahagiaan. Saudari-saudari, selamat. Terima kasih. Ayo. Su Qingfeng. Cepat, waktunya hampir habis. Anak, Ayah, anakku, ibu, anak. sudah waktunya berangkat. Baik. Pergilah. Pergi jemput pengantin barumu. King Feng, mulai hari ini, kamu memiliki keluarga kecilmu sendiri. Jalankan tanggung jawab sebagai seorang pria dengan baik. Ayah dan ibu dengan tulus mendoakan kalian. Kami percaya, kalian pasti akan saling menghargai dan menyayangi. Kami juga percaya, hidup kalian pasti akan semakin baik. Ibu, ayah. Terima kasih. Kalian tenang saja. Aku dan Yuking pasti baik-baik saja. Nak, terima kasih juga. Sudah menemukan menantu yang baik untuk kami. Dan juga keluarga yang baik. Baiklah, waktunya sudah tiba, kita harus menjemput pengantin. Hati-hati di jalan. Pergilah. Sampai jumpa sebentar lagi. Sampai jumpa sebentar lagi, Bu. Sampai jumpa sebentar lagi. Direktur Gao, selamat ya. Terima kasih banyak, terima kasih. Xiaoli cepat ikut Xie Huang. Cepat selesaikan pernikahan, baik-baik. Ini bos dan istri dari perusahaan Nona Guan. Senang bertemu denganmu. Halo, Bu. Terima kasih banyak, terima kasih. Kenapa belum datang juga? Selamat ya, ini kolega Yuking, kapten pilot. Selamat, Bu. Hello. Terima kasih, silakan masuk. Selamat, Bu. Silakan masuk. Halo, cepat masuk. Baik. Lihat, ayahmu kenapa belum sampai? Bagaimana ini? Halo, silakan masuk. Selamat ya. Silakan masuk. Halo Paman Dadi. Halo, siapa itu mertua? Direktur Gao. Aku sibuk dulu, Bu. Kalian sibuk dulu, aku ada urusan. Sebentar kembali. Kamu sibuk dulu, baik-baik, minum 2 gelas, terima kasih banyak. Selamat datang. Qing Feng, Silakan masuk. kenapa ini? Ayah Yuking kenapa belum datang? Bukannya katanya sudah selesai? Ini sudah jam berapa? Jangan khawatir, dia pasti datang. Dia pasti, kamu tidak bisa bilang gitu. Bagaimana kalau tidak datang? Percayalah pada anakmu. Kain ini sangat cantik, bagus sekali. Bukan, hari ini aku sangat bengkak. Bagaimana ini? Tidak bisa, tidak. Kemarin aku sangat gugup, tidak bisa tidurnya. Cantiknya seperti bidadari. Mau bagaimana lagi? Aku dengar suara Yuking. Yuching, santai ayah Yuching. Om, Tante. Hello, Yuching. Aku dan Tante Siulan sudah nggak sabar. Kami harus lihat kamu dulu. Aku lihat dulu. Yuching. Cantik banget. Terima kasih Om Tante sudah datang. Yuking, sebentar lagi harus ganti panggilan. Nggak boleh panggil Om Tante lagi. Iya, cepat panggil Papa Mama. Papa, Mama. Apa aku harus seduh teh dulu baru ganti panggilan?
Kelihatannya kurang sopan. Nggak usah. Yu King, sini. Kami kasih kamu hadiah, lihat suka nggak? Lihat dulu. Ini terlalu mewah. Sudah seharusnya. Yucheng, ini pilihan Tante Siulan. Ini pilihan Mama khusus untukmu. Ayo cepat duduk, coba pakai. Ayo sini. Pakai kalungnya. Cantik banget, aku bantu. Desain kalungnya unik, bentuk api. Semoga cintamu dan King Fan selalu membara, manis dan bergairah. Terima kasih, Mama. Ini antingnya. Coba pakai antingnya, aku lihat. Bagus banget. Semoga kamu dan King Fan di hari-hari mendatang sabar mendengar isi hati masing-masing. Saling menghargai. Aku pasti bisa. Ayo. Kasih ke aku. Gelang. Yucheng, pola di gelang ini artinya kebahagiaan yang berlimpah. Semoga kamu dan King Feng bersatu selamanya. Bahagia seumur hidup. Terima kasih, Papa Mama. Hadiah yang kalian berikan. Aku sangat-sangat suka. Paman dan Bibi, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyayangi Yu King. Sama-sama. Masuk. Maaf mengganggu. Ada apa? Cari pengantin. Kapan ayahmu datang? Jadi, mau menunggu atau tidak? Tapi acaranya sebentar lagi dimulai. Tunggu paling lama 20 menit lagi. Dia ayahku, jadi harus ditunggu. Kenapa navigasinya error? Pulsa habis? Kenapa tidak ada sinyal? Tidak mungkin, kemarin baru diisi. Cepat perbaiki. Ayah, jangan bikin kaget. Ayah sedang berusaha. Apa kamu sengaja? Hari ini tidak mau aku pergi? Ayah, yakimu. Aku seburuk itu? Di tengah jalan navigasi rusak, aku tidak tahu kenapa. Tadi katanya tidak mau pergi, sekarang buru-buru. Jangan banyak omong. Sudah lama nyetir online, tanpa navigasi. Kamu tidak ingat jalan? Jengga, Guanzhenlei. Kalau hari ini terlambat, aku tidak akan memaafkanmu. Ayah, kenapa marah sekali? Jangan pukul, nanti jadi bodoh, kita berdua tidak bisa pergi. Dipukul kenapa? Sudah, cepat. Nona Guan, masih menunggu? Ayahku pasti datang. Kami tidak terlambat, kan? Kakak. Kamu cantik sekali hari ini. Kamu berdandan rapi. Juga tampan. Selamat ya. Sebenarnya, Kak. Waktu di apartemenmu, ayah sudah datang. Hari ini sangat cantik. Kirim aku pesan WeChat. Sudah kuterima. Sudah diterima kok masih terlambat? Kapan kamu bisa peduli dengan urusanku? Yucheng. Ayah tidak cukup baik. Dari kecil, ayah selalu tidak cukup baik padamu.
Seumur hidupku, aku merasa paling bersalah padamu. Orang yang paling aku sesali adalah kamu. Maafkan aja ya. Ayah. Sebenarnya aku sudah lama memaafkanmu. Ini semua salahku. Kamu tidak tahu bagaimana aku melewati waktu ini. Hari-hari kita tidak berhubungan. Sebenarnya setiap hari aku sangat cemas. Setiap hari aku sangat menyesal. Tapi aku ini sama keras kepalanya sepertimu. Aku juga keras kepala, jadi selalu tidak bisa membuka mulut. Saat aku mempersiapkan pernikahan, aku selalu tahu ada satu tempat yang kosong untukmu. Aku juga selalu tahu harus ayah yang menggandeng tanganku dan menyerahkanku kepada King Feng, kan? Saat itu aku juga mengerti. Baik cinta maupun benci, melepaskan atau mempertahankan. Sebenarnya semuanya karena diriku sendiri. Ayah, maafkan aku. Di hatiku. Ayah yang menghilang di hatiku. Dia selalu ada. Aku yang tidak menyadarinya. Ayah, maafkan aku, ya? Jangan bilang begitu, Nak. Yang harus meminta maaf adalah ayah. Masa lalu kita lewati bersama, ya? Anak baik. Sudah, ini hari bahagia. Yuzap. Sudah berantakan. Apa tidak cantik lagi? Cantik. Anakku cantik. Baik. Ayo, aku pasangkan untukmu. Baik. Boleh? Ayah juga sangat tampan hari ini. Ja, terima kasih. Ayah. Sudah siap? Itu seharusnya pergi.
Yu Cheng. Film ini. Ayah terlalu bodoh. Dipotong lebih dari 2 minggu baru, bisa jadi seperti sekarang. Ayah. Sudah. Ayo. Xing Feng. Hari ini, aku menyerahkan Yuking padamu. Kedepannya kau harus menyayanginya, mencintainya. Mengabernia, Melandanjenia. Ini adalah permintaan seorang ayah tua padamu. Ayah tenang, apa yang ayah katakan pasti akan kulakukan. Tapi untuk memanjakan Yuking, ayah harus ikut bersamaku. Baik. Baik-baik. Selamat untuk kalian. Datang. Siap mulai. Silakan makan permen pernikahan. Selamat datang. Cepat, jangan berebut. Ayo. Cepat datang. Bagaimana denganku? Semua ada. Kamu ini. Bulan madu belum selesai, sudah datang kerja. Aku kan kangen kalian. Tugas penerbangan akhir-akhir ini banyak, tapi bulan madu sudah diatur setelah terbang bersama kalian. Aku harus pergi. Sangat merindukanmu, kalian sadar tidak? Gaya Kapten Guan sudah berubah. Dulu adalah wanita paling keren di Yaksin, sekarang jadi putri kecil yang manis.
Pria jahat membuat wanita menjadi gila, tapi pria terbaik membuat wanita menjadi anak-anak. Kalau menurutmu, kalian yang diet, jangan makan, kamu biarkan aku ikut merasakan kebahagiaan Kapten Guan tahun ini di hari Valentine. Aku harus lepas jomblo. Semoga berhasil. Ayo, lepas jomblo masih tidak mau. Aku sudah ditolak beberapa kali. Sudah, kembali ke topik, kita mulai kerja. Ayo, pergi kerja. Hingga tanggal 22 Januari, pukul 24.00, Komisi Kesehatan Nasional menerima laporan dari 25 provinsi di dalam negeri. Total laporan kasus terkonfirmasi virus corona baru. Infeksi pneumonia sebanyak 571 kasus. Dengan 95 kasus kritis dan 17 kematian. Semuanya berasal dari Provinsi Hubei. 13 provinsi dan kota melaporkan total kasus suspek. 393 kasus pada tanggal 22 pukul 00.00 24.00. 24 provinsi dan kota melaporkan kasus terkonfirmasi baru. 131 kasus baru dengan 8 kematian tambahan. Termasuk 5 laki-laki dan 2 perempuan. Saat ini sistem medis Wuhan beroperasi penuh untuk melawan virus. Dalam kondisi beban tinggi dan sangat kekurangan tenaga. Perlengkapan pelindung juga sangat kurang. Semua adalah rekan sejawat medis kita. Sekarang rumah sakit di seluruh negeri menggalang dukungan. Satu daerah kesulitan, seluruh negeri membantu, rumah sakit kami juga merespons aktif. Bersiap membentuk tim relawan penanggulangan wabah yang akan berangkat ke Wuhan dalam waktu dekat. Gelombang pertama 20 kuota, 8 dari Departemen Pernapasan, 2 dari Radiologi, 8 perawat, mempertimbangkan pasien jantung. Yang terinfeksi virus, rumah sakit juga memutuskan dari bedah jantung. Menarik 2 dokter. Setelah tiba, tugas kita adalah pertama, menyelamatkan pasien. Berusaha maksimal, tidak menyerah pada satu pun. Kedua, membantu tenaga medis di sana. Meringankan tekanan kerja berat. Ketiga, mengirimkan perlengkapan pelindung, peralatan, dan obat-obatan. Saya usulkan, kita anggota partai harus memimpin, tapi satu hal, yang memiliki orang tua di atas 80 tahun dan anak di bawah 10 tahun. Gelombang pertama. Sementara tidak dipertimbangkan. Saya mendaftar. King Feng, kamu baru saja menikah. Istrimu setuju? Yuking pasti akan mendukungku. Direktur. Saya anggota partai, sekaligus memimpin tim ECMO di rumah sakit. Saya minta izin ke Wuhan. Direktur. Saya anggota partai 25 tahun, veteran. Saya harus pergi, saya mendaftar. Direktur, saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Wuhan. Tinggal di Wuhan sekitar 6-7 tahun. Itu kampung halaman keduaku. Orang Wuhan adalah saudaraku, sekarang mereka butuh bantuan. Meski bukan dari Departemen Pernapasan. Tapi saya berpengalaman klinis bertahun-tahun di gawat darurat. Saya mohon izin direktur. Mesakin namaku ke dalam daftar orang pertama. Dekan, aku harus pergi, karena aku orang Wenchuan. Sebagai orang Wenchuan, aku pernah mendapat banyak bantuan dari masyarakat. Beberapa hari ini, setiap melihat berita, aku teringat masa lalu. Pemandangan gempa itu masih jelas di ingatanku. Jika aku punya kesempatan ke garis depan, aku ingin memberikan sedikit tenagaku. Aku pasti tidak akan menolak. Aku ikut, dekan. Aku masih punya kakak di rumah. Aku bisa pergi. Orang tuaku baru 65 tahun. Aku bisa pergi. Aku anggota partai. Aku bisa pergi. Aku juga ikut. Aku daftar. Kami tidak akan menolak. Aku ikut. Siap kapan saja. Aku pergi. Aku ikut. Aku daftar. Aku juga ikut. Kenapa tiba-tiba ajak aku makan di luar? Suasananya bagus di sini, dan sandwich tuna di sini. Adalah menu andalannya, enak banget. Jadi aku aja kamu coba. Aku perhatikan Dr. Su semakin romantis. Menikahi istri yang begitu hebat, tentu harus sering bermesraan dengannya. Halo, ini makanan Anda. Terima kasih. Sandwich Anda. Saya taruh di sini. Salad Anda. Terima kasih. Selamat menikmati. Coba, enak tidak? Gimana?
merasa ada yang tidak beres hari ini. Apa kamu ada sesuatu? Jangan-jangan benar ada. Rumah sakit kami mengorganisir tim bantuan anti epidemi ke Wuhan. Aku mendaftar. Kondisinya seperti apa? Gelombang pertama total 20 orang. Bedah jantung ada 2 kuota. Kapan berangkat? Jangan serius amat. Tidak akan cepat juga. Dan banyak yang daftar. Belum tentu aku dapat giliran. Masih belum pasti. Daftarnya baru turun beberapa hari lagi. Oh, gitu. Maaf, aku tidak berdiskusi dulu denganmu soal ini. Waktu ini seharusnya kita berbulan madu. Aku terlalu mengambil keputusan sendiri. Tidak apa-apa. Hal lain, kamu harus berdiskusi denganku. Tapi untuk hal ini tidak perlu. Honeymoon bisa kita bicarakan nanti. Setelah pandemi berakhir, kita bisa jalan-jalan dengan tenang. Terima kasih, sayang. Tapi, aku baca di berita, ada tenaga medis yang tertular. Apa tidak terlalu berbahaya? Rekan-rekan di Wuhan terus bekerja tanpa henti di garis depan. Tubuh lelah, imunitas menurun. Memang ada risiko tertular, tapi tenang saja. Rumah sakit kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk perlindungan. Aku juga akan menjaga diri dengan baik. Nanti, begitu ada pemberitahuan, langsung kasih tahu aku, ya? Kalau kamu benar-benar terpilih, kamu harus pergi ke sana. Kerja yang baik, jangan khawatirkan aku. Di sini, aku juga akan merawat orang tua dengan baik. Istriku memang yang terbaik. Aduh, aku nggak tega kamu pergi. Gak akan ada apa-apa. Gimana, Xiaolan? Lihat deh, hiasan keberuntungan digantung di sudut. Ini artinya apa? Kebahagiaan tersebar di setiap sudut. Ayah, ayah. Lihat, di sudut sana juga ada. Di sini juga ada. Bagus, bagus. Gantung di sini. Ayah, ibu. Simple kebahagiaan. Kalian pulang, cepat berikan padaku. 2 harta berhargaku sudah pulang. Serahkan padaku, serahkan padaku. Cepat, cepat, istirahat dulu. Kalian berdua sudah makan belum? Cepat masuk, cepat. Nggak makan, aku bentar lagi harus terbang. Iya, Masih terbang juga? Terbang juga harus makan. Ya, aku buatkan untuk kalian. Nggak usah. gak perlu, Bu. Kalau gini aja, nanti pas kalian pulang. Ayo makan malam tahun baru. Buka botol anggur yang bagus itu, kita makan dan minum dengan enak. Kita berkumpul dengan rukun, kan? Ibu, ayah, Yuking. Duduk, aku mau ngomong sesuatu. Anak, ada sesuatu? Anakku serius sekali, sampai menyuruh kita. Ayo duduk dulu. Duduk dulu, lihat anakku. Apa ada hal penting? Kita punya cucu ya? Benar kan? Kesilkan suaramu, kesilkan. Benar hamil? Mana mungkin cepat begitu? Tidak, tidak. Ada apa? Ibu, ayah. Berita terakhir sudah lihat kan? Sudah. Rumah sakit kami juga mengorganisir tim medis untuk membantu Wuhan. Pemberitahuan baru saja turun. Aku dan Yang Ming terpilih. Sudah seharusnya. Sebagai dokter, harus melindungi pasien. Sudah seharusnya. Aku tahu. Sudah seharusnya.
Ayah. Kudengar ayah ikut melawan SARS tahun 2003. Berikan aku sedikit pengalaman. Baiklah. Proteksi itu sangat penting. Aku ingat waktu itu. Waktu kerja setiap hari sekitar belasan jam. Jadi setiap hari kami memakai baju pelindung. Baju pelindung harus sangat hati-hati, benar-benar perhatikan. Jangan sampai rusak, meski hanya goresan kecil, jadi setiap hari. Harus periksa baju pelindung, sepatu, sarung tangan, masker dan kacamata pelindung, lindungi diri dengan baik. Seharusnya tidak ada masalah besar. Dan juga, saat intubasi, menghadapi saluran pernapasan. Usahakan selesai dalam 30 detik. Ini sangat penting, sampaikan ke rekan-rekanmu. Jangan sampai ceroboh. Ayah, aku ingat. Kalau begitu, kapan berangkatnya? Besok sore jam 1, kumpul dulu di rumah sakit untuk pelatihan. Besok. Malam tahun baru, ini malam tahun baru. Lebih cepat pergi, kan bisa lebih cepat menolong orang. Benar? Ibu, ayah, Yu King. Aku tahu kalian pasti khawatir padaku. Tapi dengan dukungan kalian, aku pasti akan melindungi diriku. Pulang dengan selamat. Baiklah. Pulang dengan selamat. Iya, pulang dengan selamat. Aku, Bu, ibu ngapain sih? Kamu periksa dulu. Pak, aku lihat dulu. Bu, ini beberapa hari lalu aku belanja sama bapakmu. Beli baju dalam hangat buatmu, kemeja, dan lain-lain. Hand warmer. Kaos kaki dan celana dalam. Ini semua. Ada juga kopi. Ini, gelas ini bawa, semuanya di bawah, ada juga. Ya, ada lagi. Masker ini kamu bawa. Bu, di tempat kami ada masker khusus. Ini simpan saja buat ibu dan bapak pakai. Tidak bisa, nanti kamu pasti tidak sempat keluar. Kerjaanmu sibuk sekali, bawa semuanya, bawa semua ini. Bawa semuanya. Bu, aku tahu ibu khawatir padaku. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Menjerti, sebenarnya ibu mengerti. Tempat itu membutuhkanmu. Negara sedang dalam kesulitan. Kamu sebagai dokter harus maju. Itu tanggung jawabmu. Meski ibu khawatir, tapi ibu mendukungmu. Dukung kamu, Nok. Infengja, Terima kasih, Bu. sebagai seorang dokter, menyembuhkan orang sakit adalah kewajiban kami. Bapak juga ada hadiah untukmu. Siulan, tenang saja. Lakukan proteksi dengan baik, tidak akan ada masalah. Lihat. Ini semua jas lab yang dulu Bapak pakai. Sudah bertahun-tahun. Dipakai terus, menurutku pakai jas lab itu paling keren. Benar kan, Siulan? Benar? Lihat yang ini. Ini yang Bapak pakai tahun melawan wabah SARS dulu. Setelah wabah berakhir, kami semua melakukan sterilisasi. Bapak simpan sebagai kenang-kenangan. Tidak terasa 17 tahun kemudian, Bapak bisa mengantarkan anak sendiri untuk ikut berperang melawan wabah. Aku sangat bangga. Ching Fong. Ayah sekarang memberikan dua kata ini untukmu. Iya, Nok. Pasti menang. Ayah, ibu, King Feng, cepat keluar. Yu Cheng. Ibu. Bola-bola ketan buatan Yu King. Aku duduk dulu. Hari ini kita makan bola-bola ketan lebih dulu. Setelah King Feng kembali, kita baru makan malam bersama. Kita makan malam bersama lebih awal. Baik, makan lebih banyak, makan sampai kenyang. Kenyang dan bahagia.
ibu, ayah. Ayah, Seluruh anggota tim medis Rumah Sakit Yansi untuk melawan wabah dan penyelamatan medis. Sudah siap semua? Sudah siap, sudah siap. Aku harap kalian semua menghargai kehidupan. Petuhi perintah. Dengarkan komando, berani menghadapi tantangan terberat. Berani memikul tanggung jawab terberat untuk menyelamatkan pasien. Juga perhatikan keselamatan diri sendiri, kapanpun dan dimanapun. Ingat, kalian adalah Yansi. Rumah Sakit Yansi. Setiap tenaga medis. Kami menunggu kalian pulang, tidak boleh kurang satu pun. Menantikan kemenangan kalian, saat itu. Kita akan merayakan bersama, iya. Aku bersumpah berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab. Tidak mengecewakan tugas, berani bertarung dan pasti menang, dengan tegas memenangkan. Pertempuran melawan wabah. Dengan tegas memenangkan pertempuran melawan wabah, bersiap berangkat. Halo ibu. Aku tidak bisa pulang untuk tahun baru. Sekarang tenaga darurat kurang. Rumah sakit membutuhkanku untuk tetap di sini. Jangan khawatirkan aku, kamu dan ayah makan yang enak-enak. Tenang. Kamu juga, di sana kamu harus jaga kesehatan. Tenang. Di rumah tenang, ada aku. Jaga dirimu baik-baik. Di rumah tenang. Tunggu kami pulang untuk minum anggur pernikahan kalian. Qingfeng. Yuking kenapa tidak datang hari ini? Dia ada tugas penerbangan darurat hari ini. Nok. Ayah dan ibu menunggumu di rumah, jangan khawatir. Kalian juga jaga diri. Tenang, jangan khawatir tentang kami. Iya, jangan pikirkan kami. Di sana, jaga dirimu baik-baik. Qingfeng. Pastikan selalu aman ya. Jangan khawatir tentang rumah. Baik. Kalau ada waktu, sering-sering telepon untuk memberi kabar. Telepon ya. Kalian juga jaga diri ya. Hati-hati, jaga kesehatan. Jaga keselamatan. Pulang cepat ya, aku menunggumu di rumah. Jaga keselamatan. Semoga semuanya lancar untuk kalian. Pastikan jaga keselamatanmu. Aku menunggumu pulang. Aku menunggumu kembali dengan kemenangan. Semoga kalian kembali dengan kemenangan. Pulang cepat ya.
Berangkat. Para hadirin, berikut ini adalah kapten penerbangan kami, yang akan memberikan sambutan perpisahan. Para penumpang yang terhormat, selamat siang. Saya adalah kapten penerbangan ini, Guan Yuki. Selamat datang di penerbangan Asiasin 0291 dari Beijing menuju Wuhan. Waktu keberangkatan penerbangan ini adalah pukul 14.10. Dengan perkiraan waktu penerbangan 2 jam 20 menit. Jarak penerbangan adalah 1157 km. Atas nama Asiasin Airlines, saya ingin memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang berangkat ke Wuhan dan kepada setiap tenaga medis yang berada di garis depan. Sebagai ungkapan terima kasih, Asiasin Airlines akan memberikan kepada setiap penumpang tiket pulang pergi gratis ke tujuan manapun. Baik, terima kasih, terima kasih. Di hari yang seharusnya untuk berkumpul dengan keluarga ini, kalian meninggalkan orang tercinta untuk pergi ke zona wabah. Kalian adalah pejuang terhebat yang melawan arus. Kami sangat terhormat bisa mengantarkan kalian dalam perjalanan ini. Tentu, kami juga berharap setiap malaikat putih ini bisa segera pulang dan berkumpul dengan keluarga. Setelah pandemi berakhir, kami akan datang sesuai janji untuk menjemput kalian pulang. Yang membuatku sangat bangga adalah suamiku juga seorang dokter yang bergabung dengan tim relawan penanggulangan wabah. Siapa dia? Suaminya siapa? Kamukino? Nggak tahu, nggak jelas. Nggak tahu. Ching Fong. Sebagai seorang kapten pesawat, sekaligus keluarga tenaga medis, aku tahu. Kamu selamat, aku bahagia. Adalah momen terindah bagi setiap keluarga. Kami berharap pandemi cepat berakhir. Kami rindu musim semi yang cerah. Jadi, tolong jaga diri kalian baik-baik. Cepat pulang, karena dengan kalianlah setiap keluarga merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih para pahlawan yang berjuang. Terima kasih. Semangat Cina. Semangat Wuhan.